Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Tata di pelajaran IPA. Pada bab pertama tentang sistem reproduksi manusia, kita akan mempelajari tentang proses pembentukan sel sperma dan ovum. Namun sebelumnya, Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan materi pendahuluannya yang berhubungan dengan proses pembentukan sel sperma dan ovum, yaitu tentang reproduksi sel. Ya, reproduksi sel dapat dijumpai pada peristiwa pertumbuhan dan pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Ya, untuk pertumbuhan, seperti halnya contoh, pertumbuhan tinggi badan adalah hasil reproduksi sel. Seperti kalian ketahui bahwa dulu kalian itu masih bayi, kemudian meranjak ke balita, kemudian ke anak-anak dan dewasa, ya seperti itu. Kemudian contoh lain dari pertumbuhan juga kuku dan rambut kalian yang bertambah panjang itu juga hasil dari reproduksi sel. Untuk pembentukan gamet atau sel kelamin itu berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang reproduksi manusia yang terjadi secara generatif baik pada hewan ataupun pada manusia. Reproduksi sel itu terjadi melalui mekanisme pembelahan sel. Nah, apa saja sih sebetulnya tujuan pembelahan sel itu? Tujuan pembelahan sel diantaranya yang pertama untuk memperbanyak atau reproduksi sel, ya. Jadi sel-sel semakin banyak itu dengan cara membelah. Kemudian untuk pertumbuhan seperti yang tadi kita bahas pertama ya, contoh dari pembelahan sel. Kemudian perbaikan sel yang rusak, ya misalkan kalian ketika luka, ya itu diperbaiki dengan cara sel-sel yang ada itu membelah kembali, ya membelah dan menutup luka tersebut. Kemudian pembentukan sel gamet, nah ini yang berhubungan dengan apa yang akan kita bahas, pembentukan sel sperma dan juga ovum hari ini, ya. Nah, anak-anak, eh, pada pembelahan sel itu ada tiga jenis ya. Yang pertama ada amitosis, yang kedua ada mitosis, dan yang ketiga ada meiosis ya. Apakah kalian tahu bedanya? Oke. Kalau memang belum tahu, Bapak akan mencoba menjelaskan perbedaan dari ketiga pembelahan tersebut. Kita mulai dengan pembelahan amitosis. Apa itu amitosis? Amitosis itu adalah pembelahan biner, ya, pembelahan secara langsung tanpa melalui fase-fase pembelahan. Nah, ini biasanya terjadi pada organisme bersel tunggal, ya, misalnya bakteri ataupun protozoa. Nah, di layar, Bapak sudah membuatkan sketsa bagaimana proses pembelahan amitosis, ya, atau pembelahan biner. Misalnya, dari satu sel induk yang bersifat, misalnya diploid, ya. Kemudian materi inti itu mulai melakukan pergerakan, ya. Lihat ya, yang bagian ungunya, ya, melakukan pergerakan untuk membelah. Dan akhirnya, lihat di gambar ketiga, akhirnya terpisah menjadi dua materi inti selnya. Kemudian setelah terpisah dua materi inti selnya, sitoplasmanya atau cairan selnya juga membelah dan akhirnya terjadilah dua anakan atau dua sel anakan. Dan sifat dari pembelahan amitosis pada sifat sel anaknya itu sama dengan sifat sel induknya, ya. Seperti itu untuk amitosis. Cukup panjang ya, cukup paham ya untuk pembelahan biner atau pembelahan amitosis. Kita lanjut ke pembelahan kedua, yaitu pembelahan mitosis. Ya, berbeda dengan amitosis, kalau pada pembelahan mitosis itu pembelahan sel melalui fase-fase pembelahan. Jadi ada fasenya, ada tahapan-tahapannya, ya. Pada pembelahan mitosis ini biasanya terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Ya, misalnya yang tadi saya bawa sampaikan, ketika kalian luka, proses penutupan luka itu karena sel-sel itu membelah secara mitosis ya. Kemudian regenerasi sel juga, ya. Dan pembelahan mitosis ini tadi kan disebutkan bahwa ada fase-fase pembelahan. Fase-fase pembelahannya itu ada 4 fase. Yang pertama ada profase, kemudian ada metafase, yang ketiga ada anafase, dan juga ada telofase. Biar memudahkan mengingatnya, sama Bapak dibuatkan singkatannya PROMET ya, PROMET. PROMET, profase, M-nya metafase,
A-nya anafase, dan T-nya telofase. Nah, lihat bagan yang Bapak buat, ya, sketsa yang Bapak buat untuk pembelahan mitosis, ya. Pembelahan mitosis, misalnya sel induk yang bersifat diploid memiliki dua pasang kromosom, ya, dua pasang kromosom yang disimbolkan dengan warna hijau dan merah, ya, di dalam lingkaran. Kemudian membelah secara mitosis melalui fase-fase tadi, profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Kemudian dia menjadi sel anakan, dua sel anak, ya, yang juga memiliki jumlah kromosom yang sama, ya, dua pasang kromosom yang sama. Dua-duanya bersifat diploid. Artinya pada sel anakan sama dengan sel induknya. Jadi untuk kalau sifat sama dengan amitosis, ya. Cuman bedanya kalau dengan amitosis tidak melalui tahapan-tahapan, sedangkan pada mitosis melalui tahapan-tahapan. Namun sifatnya sama. Nih, baik itu mitosis ataupun amitosis, sel anakannya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah meiosis. Apa itu meiosis? Kalau meiosis itu pembelahan sel yang berlangsung dua kali, ya, dua kali. Pada dasarnya tahapan-tahapannya sama dengan tahapan-tahapan mitosis, cuman pada meiosis terjadi dua kali pembelahan, ya. Nah, ini merupakan pembelahan reduksi. Apa sih maksudnya, Pak? Reduksi itu adalah pengurangan jumlah kromosom pada kromosom sel anakan yang dihasilkannya. Nah, meiosis ini terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Nah, jadi inilah yang berhubungan dengan proses pembentukan sel sperma dan juga ovum pada manusia atau pada hewan. Nah, Bapak buat tembagan di sana ada sel induk yang berubah menjadi, yang membelah menjadi 4 sel anakan, ya. Pada meiosis pertama, ya, lihat jadi 2 anakan, kemudian pada meiosis kedua terjadi 4 anakan. Nah, itu lihat di penyimbolannya, ya, untuk sel induk dia memiliki 2 pasang kromosom, sedangkan pada sel anakan memiliki 1 pasang kromosom. Artinya sel anaknya tidak sama sifatnya dengan sel induknya, atau bersifat haploid untuk anaknya dan diploid untuk induknya. Selanjutnya, mari kita bahas untuk proses pembentukan sel sperma dan sel telurnya atau ovumnya. Yang pertama kita bahas tentang, nah ini, pembentukan sel sperma. Pembentukan sel sperma atau disebut dengan spermatogenesis, ya. Spermatogenesis ada tahapan-tahapannya juga, ya. Jadi dari sel induknya, nah dia akhirnya dia berkembang atau membelah menjadi sel spermatosit primer, ya. Spermatosit primer masih memiliki sifat yang diploid. Nah, kemudian ada pada fase meiosis pertama, dia membelah menjadi 2 dan menghasilkan spermatosit sekunder, ya. Gambar yang ketiganya, ya, urutan yang ketiganya itu spermatosit sekunder. Kemudian membelah lagi melalui meiosis kedua dan menghasilkan 4 spermatid, ya, 4 spermatid yang bersifat haploid. Kemudian spermatid ini berdiferensiasi menghasilkan menjadi sel sperma. Dari satu indukan spermatogonium itu menghasilkan 4 sel sperma. Itu pada pembentukan sel sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis, ya. Spermatogenesis. Kemudian selanjutnya adalah oogenesis, ya. Oogenesis atau pembentukan sel telur atau ovum, ya. Ingat saja kalau oogenesis ada huruf O kan depannya. Kalau O berarti berbentuk telur, berarti sel telur, berarti ovum. Ya, itu untuk mengingatkan saja. Nah, pada sel pembentukan ovum atau oogenesis, nah, oogonium itu bersifat diploid awalnya, ya, bersifat diploid, kemudian membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini nanti akan membelah secara meiosis tahap pertama menghasilkan 2 anakan. Yang pertama menghasilkan oosit sekunder dan 1 badan polar. Nah, sedangkan badan polarnya di sini tidak berkembang, ya. Yang berkembang hanyalah oosit sekundernya. Oosit sekunder dia akan membelah kembali melalui meiosis yang kedua, menghasilkan ootit dan juga badan polar
Yang kedua, nah sama ootit hanya ootit yang berkembang menjadi ovum ya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa pada pembentukan ovum atau oogenesis, satu oogonium itu hanya menghasilkan satu ovum ya, hanya menghasilkan satu ovum. Jadi tidak seperti spermatogenesis ya. Dari satu spermatogonium itu menghasilkan 4 sperma. Kalau di pembentukan ovum atau oogenesis, satu oogonium menghasilkan satu ovum. Ya, seperti itu. Nah, itu saja tentang pembentukan sel sperma dan juga sel telur pada manusia yang berhubungan dengan reproduksi manusia ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang proses-proses yang terjadi pada reproduksi manusia selanjutnya, yaitu tentang fertilisasi, kemudian nidasi, kopulasi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.